Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Halo, bagaimana Sobat Alive? Kita bertemu lagi di acara Alive dengan tema yang sangat-sangat relate dengan kehidupan kita semua, yaitu apakah aku punya mental health issue? Nah, itu sangat-sangat relate ya dengan kehidupan kita. Seperti yang dikatakan oleh World Health Organization atau WHO, itu merumuskan bahwa sehat dalam cakupan yang sangat luas, yaitu keadaan yang sempurna, baik secara fisik, mental, maupun sosial. Tidak hanya terbebas dari penyakit atau kelemahan ataupun cacat. Nah, itu dari WHO. Dan seperti yang pernah kita dengarkan bahwa mens sana in corpore sano, di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Mungkin itu bisa menjadi pembukaan di acara kita kali ini. Dan pada kesempatan kali ini saya ditemani oleh narasumber kita yang sangat luar biasa. Halo Bu Ani. Halo Bang Mel. Bagaimana keadaannya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sehatnya ini secara fisik atau juga secara mental nih Bu Ani? Alhamdulillah saat ini sehat secara fisik dan mental. Wah, luar biasa. Nah, mohon izin Ibu, saya membacakan secara singkat CV dari Ibu Ani ya. Baik. Ibu Ani ini bernama lengkap Ani Wirastania SPD MPD dan beliau merupakan seorang dosen dari program studi bimbingan dan konseling Universitas PGRI Adibuana Surabaya yang berlokasi di Ngageldadi ya. Dan beliau ini menempuh pendidikan S1 di UNESA dan S2-nya di UPI Bandung, teman-teman semuanya. Dan relate juga dengan tema kita kali ini bahwa Ibu Ani itu juga pernah menciptakan karya buku yang berjudul Konseling Rehabilitasi, Konseling Kesehatan, dan Bimbingan dan Konseling Pribadi Sosial. Mantap sekali Ibu buku-bukunya ya. Nanti bisa saya beli ya Bu ya bukunya ya? Boleh. Oke Ibu, untuk pembahasan pertama kita ya mengenai kesehatan mental atau mental health. Nah, itu apa Ibu definisinya kesehatan mental itu? Kalau kita bicara tentang apa itu kesehatan mental, berarti kita membicarakan tentang bagaimana sebuah kondisi individu yang sehat, baik itu secara mental maupun psikis, ya, maupun fisik. Nah, sehat secara mental ini kita katakan dia bisa berpikir dengan baik, dia beradaptasi dengan baik, dia bisa berkomunikasi dengan baik, dia bersosialisasi dengan baik, dan dia bisa melaksanakan tugas perkembangannya dengan maksimal, seperti itu. Oke, berarti itu bisa dijadikan patokan ya? Iya. Atau unsur bagaimana seseorang tersebut itu bisa dikatakan sehat secara mental gitu ya Bu? Betul. Dan kalau misalnya tadi itu ada unsur-unsur dari sehat mental. Nah, kalau misalnya mental tersebut itu terganggu, itu gejala awalnya apa ya, Bu? Ya. Kesehatan mental, kita kembali lagi ya. Kesehatan mental itu berarti seorang itu sehat, ya. Dia bisa berpikir dengan baik, dia bisa melaksanakan tugasnya dengan baik, dia bisa bersosialisasi dengan baik. Nah, kalau kita masukkan ke bagaimana sih orang yang memiliki gangguan kesehatan mental, ya berarti kondisinya berbalik gitu ya. Contohnya adalah dia tidak bisa berpikir dengan logis. Kemudian dia mengisolirkan dirinya. Nah, kemudian dia tidak bisa melaksanakan tugasnya dengan baik selama perkembangannya gitu ya. Dan yang pasti dengan kondisi gangguan kesehatan dia juga mengalami kecemasan berlebih, itu juga. Terkadang dari kecemasan berlebih ini sampai membuat seseorang itu susah bernafas atau kita katakan sesak nafas, itu juga bisa terjadi seperti itu. Oke, itu gejala awalnya ya? Iya, itu gejala awalnya. Nah, kalau macam-macam mental health issues sendiri itu apa Ibu? Kalau macam-macam mental health itu sendiri banyak, tergantung dari ciri-cirinya ya. Contoh nih, orang yang mengalami OCD, ya, obsessive compulsive disorder, itu dimana dia harus semuanya itu harus sesuai dengan standarnya dia gitu. Itu juga hanya kalau nggak sesuai dia merasa cemas, berlebih dan lain-lain, akhirnya ya dia bingung sendiri, dia tidak bisa menjalani kehidupannya gitu. Kemudian anxiety berlebih
di mana dia mengalami kecemasan sampai pada hal yang sepele gitu ya. Jadi kondisi seperti itu bisa membuat gangguan pada bagaimana dia bersosialisasi, kemudian bagaimana dia mengerjakan tugasnya, itu juga memberikan masalah gitu. Jadi contohnya macam-macam Bu Amel, tergantung daripada apa yang menjadi yang ada dalam diri kita ya. Ada juga trauma ya, trauma bisa macam-macam. Nah, trauma sebabnya apa? Mungkin dia disebabkan oleh dari bencana alam yang sangat berat sehingga dia kehilangan keluarganya. Kemudian bisa juga traumatis dari bullying di sekolah. Nah, itu juga membuat dia merasa tidak nyaman dengan lingkungan sekitarnya. Dia lebih baik mengisolirkan diri, dan intinya seperti itu sih kalau saya mengatakan. Jadi banyak sekali tergantung dari masa. Cuman kalau mental permasalahannya di sini kondisinya masih dalam manusia yang normal ya, belum mengalami gangguan jiwa gitu ya. Jadi kalau ke gangguan jiwa ini beda lagi. Itu anxiety disorder ya Bu ya? Iya. Kalau misalnya bipolar atau schizophrenia itu apakah juga termasuk kesehatan mental yang bermasalah, atau mungkin bisa dikatakan sudah dalam tahap gangguan jiwa seperti itu? Kalau kita bicara tentang contohnya tadi skizofrenia, itu kan sebenarnya dari awalnya adalah kecemasan yang berlebih sampai muncul halusinasi, ya. Dari halusinasi kemudian akhirnya dia tidak bisa fokus menjalani hidup, itu nggak ada. Kemudian skizofrenia itu sampai ada suara-suara mendengar. Dan ini penyebabnya macam-macam Bu Amel. Bisa juga penyakit yang parah, kan kecemasan ya menghadapi sebuah kondisi tersebut. Bisa juga karena permasalahan yang begitu banyak menumpuk sehingga dia akhirnya dia bingung untuk mengatasi, ambil resolusi ini seperti apa. Yang terjadi adalah halusinasi, kan dia ada kecemasan tersendiri. Dan ini apakah sudah membutuhkan bantuan? Iya, karena dia itu mengalami gangguan kejiwaan yang lumayan parah dan membutuhkan psikiater untuk pengobatannya. Karena pengobatannya tidak hanya dilakukan dengan cara psikologis aja, tetapi dari medisnya juga harus, karena dia membutuhkan penenang dan sebagainya. Karena itu kan kayak skizofrenia itu memberikan pengaruh terhadap fisiknya Bu Amel. Bahkan pada akhirnya kalau seseorang itu mengalami skizofrenia, dia bisa saja membunuh dirinya sendiri dengan cara hal-hal yang nggak wajar. Contohnya seperti menenggelamkan diri kayak gitu. Itu maksud dari skizofrenia. Bukan hanya menyakiti dirinya sendiri, tapi juga orang lain ya yang disakiti atau dibunuh juga bisa. Sebenarnya ya kayak gitu ya. Jadi gini, contoh saya pernah baca buku ya. Aku Ingin Mati judulnya. Itu memang buku yang memang dari Fitly Life ya, dimana dari seorang yang mengalami skizofrenia selama bertahun-tahun, dan dia harus berpindah-pindah dari rumah sakit satu ke rumah sakit yang lain gitu, sampai dia paham bahwasanya kondisi ini nggak bagus dan aku harus mengobati diriku. Nah, itu karena dia selalu dikejar-kejar suara-suara. Nah, suara-suara ini adalah suara-suara orang yang memang memberikan kecemasan berlebih pada dirinya. Dari contoh, keluarga ayahnya sering memukuli dia, memberikan solusi yang menurut dia nggak tepat dan lain-lain, dan dia akhirnya terpupuk seperti itu. Jadi gitu. Terkadang itu kan suara manusia ya, dan terkadang schizophrenia itu juga dipengaruhi oleh suara-suara yang tidak nampak gitu ya Bu ya, yang memang halusinasi seperti itu. Nah itu tadi kan schizophrenia. Kalau bipolar sendiri bagaimana? Kalau bipolar sendiri itu, jadi kayak dia punya dua kepribadian seperti itu. Nah, dua kepribadian ini biasanya terjadi ketika seseorang itu kayak menghindari sebuah kondisi yang membuat dirinya tidak nyaman, dia akan berubah menjadi seseorang yang punya karakteristik berbeda. Nah, bipolar ini juga dari kecemasan yang berlebih itu, sehingga si pasiennya ini, si kliennya ini ya, dia tidak bisa menemukan caranya dia supaya dia tidak
bisa lari dari permasalahan itu, dia jadi berubah-ubah kayak gitu. Jadi dia ada kepribadian lagi yang bulat utuh yang seharusnya dimiliki oleh seseorang yang punya mental. Benar, dan itu ada 2 tahap atau 2 kondisi ya, kondisi manik sama kondisi depresi ya kalau tidak salah seperti itu. Oke Ibu. Nah, kalau misalnya kita berbicara mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi mental kita ya, dilihat dari pendekatan biopsikososial yang bisa dilihat dari beberapa aspek, yaitu biologis, psikologis, dan sosial. Nah, Ibu bisa menjelaskan kepada kami semua mengenai hal-hal tersebut? Baik, kalau dari sisi psikologi berarti dari sisi kejiwaan seseorang. Biasanya terjadi ketika seseorang ini masih belum siap ya untuk beradaptasi dengan sebuah kondisi, sehingga dari sini akan memberikan pengaruh terhadap bagaimana cara dia bersosialisasi dengan orang yang lain seperti itu. Nah, dari yang utama kan psikologi dulu ya. Nah, kalau psikologinya dia udah nggak benar, nanti juga akhirnya dia akan lari ke fisik. Ya. Jadinya kalau dia terlalu banyak pikiran dan sebagainya, karena banyak pikiran aja dan tekanan berlebih dalam otak, akhirnya bisa sakit loh, bisa masuk rumah sakit loh gitu. Sampai berapa hari. Karena kenapa? Karena dia tidak bisa tidur, dia mengalami sesak nafas, dia tidak bisa menjalani kehidupannya, dia tidak nafsu makan ya, dia tidak bisa komunikasi, dia tidak bisa mencurahkan permasalahannya, dia tidak bisa. Dan ini memberikan dampak yang sangat-sangat dalam untuk kesehatan. Ya, kesehatan itu kan nanti larinya, contoh nih ya, dia banyak pikiran, akhirnya asam lambungnya naik, seperti itu. Ya, seperti itu. Kemudian kalau si orang ini mengalami kecemasan berlebih, dia akhirnya mengisolirkan diri, dia lebih memilih mengamankan dirinya sendiri, mengisolir, nggak mau sosialisasi. Berarti kan sosialnya udah stop nih. Nah, itu juga masalah. Kemudian sering dibully. Sering terjadi ya sering terjadi di kalangan mahasiswa putri sepertinya ya, ini sering terjadi, di mana dia dibully karena gendut gitu ya, gendut, atau saya juga gendut ya di sini juga Ibu ya. Tapi kita percaya diri ya Bu ya. Kalau kita tidak punya kesehatan mental, kita tidak memahami apa yang menjadi konsep diri kita nggak bagus gitu ya, nggak terbentuk dengan baik, maka dia akan memikirkan bagaimana cara diet. Nah, kalau dapatnya diet yang sehat nggak masalah ya, tapi kalau akhirnya dietnya nggak sehat, dia hanya makan, akhirnya mengaruh ke yang lain-lain, dalam psikologisnya juga, dalam fisiknya juga. Fisiknya contohnya dia asam lambungnya memang sudah masalah, jadi sakit. Kemudian psikologisnya dia takut gendut, tapi dia pengen makan dia pengen makan, akhirnya dia mau makan, tapi dia bagaimana cara memuntahkannya sampai ke bulimia. Nanti kalau udah parah kan akhirnya kita juga harus melakukan terapi. Nah, seperti itu. Jadi semuanya ini saling berkesinambungan ya, dari psikologi, kemudian fisik kesehatan, kemudian juga sosial gitu ya. Juga bisa dikatakan bahwa ada faktor psikologis atau internal dalam dirinya, kemudian juga didukung oleh faktor sosial yang kurang baik, dan itu juga akan berpengaruh pada kondisi biologisnya. Iya, seperti itu. Seperti yang sudah tadi dikatakan oleh Bu Ani, asam lambung. Nah, itu sering terjadi pada saya, Ibu. Iya. Kalau misalnya saya stres gitu ya, teman-teman, kemudian cemas dan faktor sosial juga kurang mendukung, maka akan gampang sekali terkena penyakit asam lambung seperti itu. Dan asam lambungnya sudah sampai ke tenggorokan dan lain-lain, nanti bisa juga seperti itu ya. Kata-kata itu kadang-kadang ngomongnya gini, aku psikosomatis kayak gitu ya. Kata-kata itu psikosomatis itu kenapa sih gitu? Dimana psikologi ini itu sudah mempengaruhi kondisi fisik kita. Benar gitu. Sekali. Jadi kadang kita emosinya udah nggak bagus ya, sering naik turun, kemudian asam lambung kita, bahkan ada teman-teman tuh yang mengatakan, aku tuh sampai kayak nggak bisa nafas, tidur nggak bisa, sampai di sini tuh kayaknya udah ditekuk katanya kayak gitu. Ya kalau diteruskan kan nanti asam lambungnya parah, kemana-mana kan. Jadi akhirnya endoskopi dan lain-lain. Padahal masalahnya cuma satu, hanya karena sebuah masalah. Jadi memang sebuah masalah tidak untuk ditimbun, tetapi untuk diatasi. Dan kalau memang harus diatasi, coba konsultasi dengan pakarnya yang benar. Jangan asal-asal melakukan self-diagnosis. Oke, memang itu pengalaman pribadi saya Ibu ya. Jadi saya itu
batuk gitu ya teman-teman, batuk yang dalam jangka waktu lama. Saya kira ada gangguan dalam tenggorokan saya atau paru-paru saya sudah cek segala macam. Dan terakhir kali saya cek ke THT Ibu, ternyata saya itu tidak sakit tenggorokan atau batuk yang seperti biasa atau flu seperti biasa itu. Ternyata asam lambung saya, jadi asam lambungnya udah sampai ke kerongkongan ya, kerongkongan sehingga mengganggu pernafasan juga dan bisa menimbulkan batuk. Jadi jangan ini ya pikirannya diubah ya Bu. Kalau ada pikiran-pikiran yang negatif segera diubah, relax aja gitu ya. Ya masalah itu bisa disebut masalah apabila sesuatu itu kita permasalahkan gitu ya. Kalau misalnya ada hal-hal yang kurang menyenangkan dan kita tidak menjadikan itu adalah sebuah masalah, jadi ya no problem gitu ya Bu. Masalah itu pasti akan ada ya. Kalau kita hidup pasti kita berhadapan dengan masalah. Kalau kita nggak berhadapan masalah berarti kita mati ya. Jadi apa yang harus dilakukan? Nah kalau kita punya mental health yang sehat ya, kesehatan mental yang bagus, maka kita bisa mencari solusinya. Karena kan kita punya pikiran, kita punya cara ya, manusia diberikan akal pikiran supaya kita punya solusi untuk mengatasi masalah kita. Jadi kalau kita kesehatan mental kita bagus, otomatis kita bisa mengatasinya. Tapi kalau kita ada gangguan kesehatan mental, ya otomatis semuanya terhenti dan akan melarikan diri kemana-mana gitu. Dan sebelum mencari solusi, tentunya kita harus menyadari secara sadar terlebih dahulu, saya ini stresnya kenapa, kemudian apa yang menyebabkan saya seperti ini, baru kita mencari solusi yang tepat. Seperti itu ya Bu ya. Kalau tidak ada solusi dari kita ataupun kita tidak bisa membantu diri kita sendiri, baru kita konsultasi ke ahlinya, bisa psikolog ataupun psikiater, gitu ya Tapi Bu. Tapi nggak harus ke psikolog dulu ya Bu Amel. Jadi sebenarnya ada taraf-tarafnya nih. Kalau kondisinya itu adalah manusia sehat yang punya masalah, itu kan kita nggak bisa langsung katakan stres ya, tapi kita katakan permasalahannya cukup berat, jadi ini masih depresi. Nah kalau depresi ini kita masih ditangani oleh konselor. Jadi konselor itu menangani individu yang sehat, tetapi dia punya masalah dan dibantu oleh pakar untuk mengatasi permasalahannya gitu. Nah kalau psikolog ini lebih kejiwaan ya, kejiwaan contohnya hal-hal yang berhubungan, contohnya juga ada perkembangan anak dan lain-lain itu. Nah ini kalau psikolog contohnya anak-anak yang speech delay, sekarang kan banyak ya anak-anak, bahkan anak saya juga speech delay gitu ya, ini juga lagi terapi kayak gitu, ini terapinya sama psikolog. Kemudian ada psikiater. Nah kalau psikiater ini pada kondisi kesehatan mental yang parah dan membutuhkan bantuan medis, pengobatan medis ya, sehingga pengelompokannya juga harus benar, jangan asal-asal saya mau langsung ke sini, ya, nanti ditolak sama mereka begitu. Iya Ibu, benar. Nah ini berkaitan juga dengan faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan mental kita. Nah, lagu ataupun film itu kan tidak bisa dipisahkan ya dengan kehidupan kita, dari kehidupan kita. Nah, bagaimana Ibu? Sebuah lagu atau sebuah film yang kita tonton atau kita dengarkan itu bisa mempengaruhi kondisi kesehatan mental kita. Ya, jadi gini, manusia itu kan tipe pembelajar, ya. Pembelajarannya bisa melalui verbal, bisa melalui visual ya, kinestetik dan audio gitu kan ya. Nah, kalau dan manusia itu kecenderungannya punya sikap meniru. Nah, biasanya nih yang sering terjadi untuk kalangan remaja, apalagi sekarang ini zamannya TikTok ya. Zamannya TikTok, zamannya lagu-lagu yang Instagram juga, kemudian lagunya sekarang backsoundnya macam-macam ya. Nah, ini akhirnya kalau ketika dihadapkan sebuah masalah, kemudian individu ini menyamakan dengan kondisinya dia, maka dia akan terbawa dengan kondisi itu. Tidak ada penyelesaian untuk masalahnya, tapi akan terbawa dan mengalir aja, dan tidak ada menyelesaikan masalah, tapi malah menjerumus, melakukan self diagnosis, dan intinya tambah parah kecemasannya ya. Kondisinya akan memburuk. Gitu. Kalau film sendiri gimana Bu? Sama halnya dengan film, bahkan terkadang film itu kan ada masalah, kemudian ada solusinya. Nah kemungkinan kalau si individu yang melihat film ini dengan kondisi kesehatan mental yang nggak sehat, dia bisa meniru apa yang dilakukan. Contoh ya, contoh nih, anak-anak ya, anak-anak kan sering lihat film-film gitu ya,
dia sering dipukuli sama orang tuanya, taruh dijepit apa di mana gitu. Dia lihat film, oh itu harusnya di film itu begini gitu. Dikait-kaitkan dia, ya. Iya, akhirnya dia kan meniru dan dia mengatasi masalah itu. Nah, Benar, itu benar, kan nggak benar. bagus. Nah, kalau misalnya di film itu solusinya baik ya, solusi permasalahannya baik, tapi kan juga ada film-film yang solusi permasalahannya itu tidak baik atau kurang baik. Iya. Misalnya dengan cara kekerasan, dengan cara membunuh. Itu kalau misalnya kita itu tidak berpikir secara jernih dalam menonton Bisa film tersebut, bisa ikut-ikutan ya Bu ya. Bahkan seseorang yang sebelumnya itu tidak terjadi gangguan kesehatan mental dalam dirinya, kebanyakan nonton film-film yang bergenre mungkin psikopat atau mungkin thriller dan lain-lain yang semacamnya itu, dan lagu-lagu yang melo seperti itu, Ya, itu bisa terbawa iya, dan pasti bisa membawa terpengaruh kita, ya. dalam kondisi kesehatan mental. Contohnya nih, banyak yang dihadapi mahasiswa ya. Mungkin mereka merasa dikecewakan pacarnya. Lah akhirnya kan patah hati tuh. Salah perasaan tuh memang sulit ya Bu. Terus lagu patah hati itu banyak sekali kan ya. Nah, katanya orang nih kalau laki-laki dihadapkan permasalahan situ 1-2 hari udah selesai. Ya enggak, udah lihat temen yang lain gitu. Tapi kalau giliran anak perempuan ya, bisa-bisa dia berbagai macam cara gitu ya. Mungkin bisa saja kalau dia sudah posesif gitu ya, itu bisa melakukan banyak hal gitu ya yang unpredictable gitu ya, dan itu bisa membahayakan dirinya sendiri. Karena kalau itu dilakukan kemudian ada penilaian negatif dari masyarakat, kan akhirnya akan memberikan dampak yang kurang baik juga untuk kelanjutannya. Iya, kalau misal kita itu kalau ngobrol masalah mental health issues ya, itu memang luas sekali ya. Patah hati itu juga ada pembicaranya sendiri gitu ya. Mungkin lain kali kita membahas mengenai patah hati ya, karena kalau kita membahas patah hati di sini tuh yang bisa mempengaruhi kondisi mental kita itu lama gitu ya Bu ya. Lama sekali gitu ya. Jadi pada intinya film, lagu itu pun juga bisa mempengaruhi kondisi kesehatan mental gitu. Nah, kalau misalnya mengenai self diagnosis, nah itu pendapat Ibu mengenai self diagnosis yang mungkin zaman sekarang ini kan sudah banyak sekali ya Bu, di internet, kemudian di YouTube atau mungkin di buku-buku udah banyak yang sudah kita konsumsi sehingga kita bisa memiliki wawasan mengenai mental health issue, kemudian dikait-kaitkan dengan kondisi kita yang sekarang ya, seperti yang Ibu sudah banyak jelaskan tadi. Misalnya nih, kita lagi cemas karena kita sedang menghadapi masalah, kemudian kita malah self diagnosis, kayaknya nih aku ada gangguan kecemasan atau anxiety disorder. Kemudian kita sok-sokan mencari solusi sendiri, intinya self diagnosis gitu ya Bu. Nah, menurut Ibu gimana sih itu? Ya, gimana ya, kalau kita sebenarnya intinya gini, manusia itu sebenarnya sadar akan kondisinya. Ketika dia menghadapi sebuah masalah, dia paham, oh aku ada masalah. Nah, pilihannya ada 2. Individu ini mau menyelesaikan atau mau menumpuk. Nah, kalau dia punya kesehatan mental yang baik, maka dia akan mencoba untuk menyelesaikan. Ya, ibaratnya menyelesaikan itu juga berproses. Tapi kalau orang yang melo yang seringkali dia mendramatisir sesuatu, yang dilakukannya adalah dia bukan malah menyelesaikan, tetapi dia akan mengait-ngaitkan. Jadinya akan semakin panjang ceritanya. Semakin cemas ya. Semakin cemas, semakin panjang, semakin nggak tahu arahnya mau menyelesaikannya dalam kondisi seperti apa. Nah, di sini akhirnya orang-orang yang milu itu punya banyak cara. Banyak cara, salah satunya adalah contoh-contohnya nih ya, keperamal. Atau bagian-bagian orang-orang yang nggak ada keilmuannya yang iya betul itu ya, relevan ya. Iya betul. Bahkan contoh nih saya melihat tarot gitu ya. Tarot itu awalnya saya mikir itu kartu peramalan gitu ya. Saya mikirnya kayak gitu, sampai pada sebuah ada pelatihan konseling tarot. Oh, ternyata ini bisa jadi konseling ya. Sebenarnya tarot ini apa sih gitu ya maknanya. Nah,
kalau orang yang milu ini ingin tahu masalahnya itu masalahku mau gimana ya, mau beresnya gimana. Nah, kemudian dia akan bakal pakai si kartu tarot ini untuk meramal gitu ya. Tapi pada dasarnya ini bukan meramal, tapi ini pergerakan dalam ilmu teori psikoanalisa itu menggerakkan alam bawah sadar gitu. Jadi ketika dibuka itu sebenarnya kondisi kita saat ini dan ibaratnya pilihan kita ada. Jadi ketika manusia itu ada masalah, maka si manusia ini sebenarnya ingin melakukan sesuatu untuk mengatasi masalahnya. Cuman tidak semua ingin segera. Ada yang menunggu-nunggu, ada yang mendramatisir dulu, diolah-olah dulu sampai ini baru gitu. Jadi di sini itulah self diagnosis yang terlalu parah ya. Akhirnya akan berdampak buruk bagi kesehatan mentalnya si seorang tersebut gitu ya. Nah, itu tadi kan masalah tarot. Nah, yang sering sekali terjadi itu seperti masalah zodiak atau misalnya mohon maaf ya tanggal lahir dan sebagainya. Ya nonton seperti itu ya Bu. Kepercayaan orang kan memang beda-beda. Betul. Kemudian ada hal-hal yang semacam itu. Nah, kemudian kita itu mempercayai hal tersebut. Ternyata setelah kita percaya dengan ramalan dari zodiak tersebut dan ternyata itu tidak benar, maksudnya tidak sesuai dengan ekspektasi kita yang kita baca atau kita dengarkan dari zodiak tersebut. Nah, kemudian kita timbul kecemasan dalam diri kita. Kecemasan tersebut timbul karena rasa kecewa. Betul. Ya, timbul karena rasa kecewa karena tidak sesuai dengan harapan, tidak sesuai dengan ekspektasi dari zodiak itu. Nah, itu Ibu bagaimana menanggapi hal itu, Ibu? Nah, dan menyadarkan ini nih para adik-adik mahasiswa mungkin ya yang masih percaya hal-hal seperti itu. Iya, ya. Sekarang gini, zodiak ada 12. Betul ya? Apakah manusia itu hanya dikategorikan berdasarkan 12 sifat ini? Nah, itu kan sebuah hal yang konyol gitu ya. Nah, kita harus pahami juga bahwasanya pembentukan karakter sikap itu sangat dipengaruhi dari lingkungan keluarga ya. Sehingga salah satu bagian aspek penting pembentuk kesehatan mental yang baik itu adalah peran keluarga dalam kehidupan. Kita berkembang kita mengenal dunia pertama dari keluarga. Kita mendapatkan budaya, semuanya itu dari keluarga begitu. Nah, kalau kita hanya mengklasifikasikan karakter kita, sifat kita berdasarkan zodiak, kemudian weton ya, kalau kita katakan seperti itu gitu ya. Menurut saya nggak ada keilmuannya seperti itu ya, keilmuannya tidak valid lah intinya begitu, hanya berdasarkan pendapat mungkin dari para pakar budaya atau pakar gastronomi dan lain-lain seperti itu. Tapi apakah itu jadi pegangan? Harapan saya jangan dijadikan pegangan karena itu bukanlah suatu hal yang baik ya. Kita harus paham permasalahan kita karena masalah itu sebenarnya muncul dari apa yang kita lakukan. Benar nggak sih ya? Benar. Jadi dan kita pikirkan ya. Betul. Jadi kalau kita melakukan sesuatu terus ada sesuatu yang nggak sesuai, berarti kan muncul masalah ya. Nah, ketika kita mendapatkan masalah, pilihannya kan jadi cuma dua, kita menyelesaikan atau tidak. Dan ketika kita mau menyelesaikan sesuatu, itu kan berdasarkan dari karakter kita masing-masing diri gitu ya. Nah, kalau kita terbentuk dari keluarga yang bagus gitu ya, dari ada peran ayah, peran ibu yang betul-betul memberikan dukungan motivasi pada anaknya, maka saya yakin anak ini akan dapat menyelesaikan permasalahan itu dengan baik. Tetapi kalau si anak ini dari keluarga yang broken, taruhlah, atau nggak broken pun si anak ini tidak terpenuhi fungsi ayah dan ibunya dengan baik, maka dia bisa cepat terbawa dengan berbagai macam hal seperti itu gitu. Nah, kalau seperti terbawa ya banyak hasil negatifnya daripada positifnya gitu. Gitu Bang, kalau menurut saya. Benar sekali. Kalau misalnya kita bicara mengenai self diagnosis ya, sebenarnya apa sih Bu hal-hal yang mempengaruhi seseorang tersebut untuk melakukan self diagnosis? Apakah misalnya kalau dia sadar diri bahwa dia sepertinya mengalami gangguan kesehatan mental, kemudian dia ingin curhat ke temannya tapi tidak mendukung gitu ya, teman-temannya ini tidak ada yang menjadi tempat yang terbaik untuk curhatannya dia, ingin ke psikolog atau ke psikiater seperti itu, dia tidak ada wawasan dan mungkin tidak ada finansial yang cukup juga. Betul. Nah,
menurut Bu Ani sendiri itu ya, apa Bu faktor-faktor yang menyebabkan mereka itu melakukan self diagnosis? Oke, hal yang membuat seseorang itu melakukan self diagnosis sebenarnya apa ya? Iya, karena dia ada masalah, dia terperangkap dengan masalahnya, sehingga kalau orang terperangkap itu mana bisa berpikir hal yang lain tuh. Dia kan akhirnya memikirnya masalah-masalah itu, kemudian memikirkan dirinya sendiri gitu ya. Akhirnya terjadi self diagnosis gitu kan. Dia memikirkan kenapa aku begini, kenapa aku begitu, apa yang terjadi dengan diriku dan apa yang harus saya lakukan seperti itu. Benar nggak sih kayak gitu ya? Benar. Nah, kalau kondisi seperti ini, kemudian dia curhat nih, curcol ke sahabatnya. Sahabatnya ingat ya, sahabatnya ini bukan pakar, ya, bukan pakar yang bisa memberikan, yang bisa membantu dalam mengatasi masalah, tetapi hanya mendengar. Kemudian kondisi emosional yang sama, paham ya di sini? Iya. Jadi kalau sama temennya nih, SMP sama SMP gitu ya, kalau kita sama cuma kan, iya kan seharusnya kan kayak gini kan ibuku begini, kalau ibuku begini gitu. Berarti mereka sama-sama, pemikirannya kan modelnya sama. Kayak gini kan tidak ada perkembangan nantinya. Iya. Tidak ada, jadi cuma mendengar aja. Nah, apakah ini baik? Nah, ini kan nggak baik, ya. Karena gini Bu Amel, ketika kita melakukan treatment dari sisi konselor aja, itu pasti akan berbeda dengan curhat. Oke. Ya. Kalau curhat, kita cerita aja, ngomong aja, kita nggak akan capek. Tapi kalau treatment dalam konselor, dalam konseling, proses konseling nih, si konseli ini ya, kalau saya kan konseli ya, konseli ini dia akan diminta untuk berpikir. Jadi saat sesi konseling dia akan capek, dia akan lapar, karena dia akan ditarik terus ya sampai dia menemukan solusi untuk dirinya, gitu. Jadi caranya beda. Kalau dia curhat, dia cuma menceritakan, mendengar, sahabatnya mendengar, sama memberikan solusi yang tepat. Tapi kalau konseling, dia akan menceritakan permasalahannya, dia akan diarahkan dengan pendekatan yang tepat, sehingga dia bisa mengambil keputusan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Sehingga dia diperes untuk berpikir, untuk mendewasakan dirinya lah, intinya begitu. Nah, sama halnya dengan kalau psikolog juga penanganannya secara kejiwaan. Kita lihat dulu kondisinya seperti apa. Oh, kondisinya anak ini mengalami kecemasan yang berlebih, sehingga dia tidak bisa menjalani proses belajar dengan baik, contohnya begitu. Nah, berarti apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah diobservasi dulu nih, dianalisis dulu kecemasannya karena apa yang membuat dia begini, apa begitu. Kemudian baru kita melakukan memberikan treatment. Oke, kalau misalnya buku acuan atau kitab yang sudah saya pertanyakan tadi, itu bisa dijelaskan Ibu mengenai, saya pernah dengar DSM ya, DSM 5 kalau nggak salah. Apakah itu bisa dibuat acuan mengenai mental health issues itu? Kalau nggak salah DSM itu depresi ya? Iya, depresi ya, betul ya? DSM Ibu. DSM. Iya, DSM 5 itu seperti buku yang pernah saya baca itu, memang itu ada seperti teori-teori atau mungkin acuan seseorang tersebut memiliki gangguan kesehatan mental seperti itu Ibu. Okay. Itu bisa nggak Bu ya? Misalnya seorang awam yang membaca buku tersebut kemudian dia melakukan self diagnosis. Bisa aja sih, tapi jangan jadikan patokan. Jadi kalau kita mendapatkan contoh buku ya seperti DSM gitu ya, apakah itu bisa jadi patokan kita untuk melakukan self diagnosis tentang kondisi kesehatan mental kita? Iya, sekedar hal itu bisa jadi pengetahuan saja ya, tapi tidak harus dijadikan pedoman bahwasanya aku itu seperti ini berdasarkan buku ini. Jangan. Kenapa? Tetap harus ada konsultasi dengan pakar supaya bisa valid kondisi saya seperti apa, tidak hanya berdasarkan sebuah buku. Karena buku itu yang tentang kesehatan mental itu banyak sekali ya, dan itu perkembangannya banyak gitu ya. Nah, kalau kita menggunakan acuan yang hanya buku saja, itu nggak benar ya, itu nggak tepat, kurang tepat. Boleh sih
boleh nggak sih baca? Boleh, pastinya baca buku itu nambah pengetahuan, tetapi tidak boleh dijadikan acuan bahwasanya ini yang paling benar, kondisiku yang begini. Nggak bisa, karena ada pakar-pakarnya yang bisa mengklasifikasikan pada kondisi kesehatan mental seperti apa yang terjadi pada diri Anda. Oke, mungkin kalau misalnya tujuan membaca buku tersebut gitu bukan menuju ke self diagnosis, tapi mungkin kita bisa lebih menyadari gitu ya, Bu ya, lebih menyadari dan bisa mencegah jangan sampai kita itu terkena atau mengalami gangguan kesehatan mental gitu. Mungkin bisa ya kalau misalnya baca-baca buku. Bisa kan menambah pengetahuan aja kan bisa. Karena banyak nih Bu Amel ya. Bahkan buku konseling tentang kesehatan mental juga banyak. Jadi kesehatan mental bisa dilihat dari konseling bagaimana, dari psikologis bagaimana. Itu kan macam-macam gitu. Iya. Nah, setelah didiagnosis nih, misalnya seorang tersebut itu datang ke konselor ataupun psikolog dan pakar-pakar yang lainnya dan sudah didiagnosis bahwa dia terkena atau mengalami gangguan kesehatan mental. Nah, itu biasanya penanganan lebih lanjutnya bagaimana, Bu? Biasanya terapis ya, tergantung daripada kondisi individu yang mengalami gangguan kesehatan mental. Dan lama terapinya, bagaimana prosesnya itu tergantung pakar yang sudah memberikan ibaratnya kayak resep gitu ya. Kalau dokter kan kalau kita sakit dikasih resep dokter gitu ya. Nah kalau kesehatan mental ya proses terapinya bagaimana, tergantung pada bagian seperti apa. Contohnya kalau bulimia mungkin dia butuh obat penenang atau mungkin dia butuh konseling berkali-kali gitu juga bisa. Atau mungkin juga kalau contohnya juga skizofren ya. Skizofren sendiri itu kan sumbernya juga dari macam-macam ya, entah dari kecemasan, entah juga dari pasien-pasien yang memiliki kesehatan penyakit yang berat ya, akhirnya dia sudah lelah dengan pengobatannya, kayak udah hopeless gitu ya, dan ada ketakutan akan kematian gitu, akhirnya muncul itu. Ini pengalaman saya ya waktu itu merawat ibu saya yang karena diabetes gitu ya, diabetes yang udah parah banget. Itu ya saya bawa ke psikiater gitu. Di psikiater itu selain didengarkan cerita juga dikasih obat penenang supaya bisa tertidur nyenyak, karena gangguan tidur itu juga salah satu bagian yang memperlihatkan bahwasanya kondisi kesehatan mental kita udah nggak benar sekali. Itu gangguan tidur menjadi hasil dari kondisi mental yang terganggu. Betul. Dan kalau misalnya kita lanjutkan lagi dengan gangguan tidur itu, kita turuti, maksudnya kita nggak tidur, malah juga memperparah kondisi kesehatan mental itu ya. Kesehatan mental iya. Nah, kesehatan juga fisik iya. juga iya. Pasti iya. Nah, seperti gitu. itu. Karena kan tidur itu sangat diperlukan untuk meregenerasi ya sel-sel tubuh kita. Kalau nggak ada yang namanya tidur, berarti kan ya, otak kita kerja lama-lama lelah dan akhirnya kita pasti sakit. Iya, memang kalau misalnya kita itu menceritakan masalah itu juga merupakan solusi ya. Iya. Ke teman, ke orang tua, ke siapapun, tapi harus orang yang tepat gitu. Jangan kalau misalnya kita curhat ke siapa, tapi malah menambah masalah. Kalau misalnya kita curhat nih, aku habis patah hati nih, gini, malah dia juga cerita tentang kisahnya sendiri gitu ya. Dan malah dia itu atau bahasa kerennya ngompor-ngompori malahan. Nah, gimana sih si cowok itu gini. Nah, itu kan malah makin parah ya, Bu. Jadi harus kalau curhat itu misalnya sama orang tua atau sama teman terdekat. Kalau misalnya tidak ada solusi atau malah kecemasan semakin parah, ya silakan bisa ke pakarnya untuk cerita tentang masalahnya gitu. Karena kalau dipendam sendiri memang tambah cemas ya, pikiran numpuk gitu. Akhirnya jadi adalah sama mengenai dia sesak nafas. Ya intinya pasti dari pikiran itu salah satu unsur yang tidak akan lepas dari pengaruh ke kesehatan ya. Kalau kita pikirannya ruwet ya, semuanya dipikir susah ya, otomatis lama-lama kesehatan kita akan menurun. Imun kita juga akan jelek dan ya begitu yang akan terjadi ya, sakit dan lain-lain. Memang manusia itu
kesehatan mental dan kesehatan fisiknya tidak bisa dipisahkan ya, saling berkaitan. Sangat berkaitan. Nah, malah teman-teman kebanyakan sakit fisik itu juga penyebabnya adalah sakit pikiran ya, Betul. sakit pikiran sehingga menyebabkan gangguan dalam mental kita. Nah, untuk upaya kita Ibu sebagai orang awam ya, upaya mandiri kita untuk mencegah terjadinya gangguan mental pada diri kita, itu apakah ada itu? Iya, yang pasti kalau kita ingin menjadi manusia yang sehat ya, pertama adalah kita harus punya hubungan yang baik dengan Tuhan yang pertama ya. Kita percaya bahwasanya seorang makhluk Tuhan itu ketika hidup di dunia dia punya tugas ya. Kita harus beribadah lebih baik, mendekatkan diri. Yang kedua, kita harus memahami bagaimana peranan kita juga dalam keluarga, apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan. Kita memahami konsep diri kita, kita memahami apa yang menjadi kelebihan kita dan kekurangan kita. Gitu. Kalau kita hadapi sebuah masalah, masalah itu bukan ditumpuk, tapi harus diselesaikan. Terkadang memang menyelesaikan masalah itu berat gitu ya. Bahkan apalagi kalau masalahnya gini, bukan mahasiswa lah, anak-anak remaja gitu ya, ketika mereka mengeksplor diri ya, mengeksplor berbagai macam kondisi, maka masalah ini bisa berkembang ketika ada pertentangan dengan orang tua. Nah, ini apakah berat sebenarnya? Kita katakan berat karena keluarga itu mintanya A, si anaknya mintanya B karena dia mendapat pengaruh dari ini. Nah, di situ kita harus menyadarkannya juga berproses, tidak bisa semerta-merta mengatakan dia salah. Apalagi zaman sekarang ya, di mana semua anak bisa browsing di internet berbagai macam informasi gampang banget gitu ya. Nah, itu harus ada pembimbingan yang baik gitu intinya. Ke orang tua bagaimana bersikap dan bagaimana orang tua menyikapi hal yang terjadi pada si anak. Sama-sama ada komunikasi yang baik supaya ada keseimbangan gitu Bu Amel ya. Ini sih banyak yang terjadi sama anak-anak remaja saat ini. Bahkan kalau kita katakan kondisi kesehatan mental yang paling banyak dihadapi itu pada anak-anak usia SMP. Ya, kenapa SMP? Karena SMP ini usia-usia ketika mereka mengeksplor diri, kemudian mereka mencoba hal-hal yang baru gitu ya. Kenakalannya masih maksimal lah ya. Jadi guru BK juga jadi guru BK SMP itu sangat berat gitu ya, sangat berat dengan masalah yang sangat banyak gitu. Beda kalau SMA lebih bisa mengenalkan karena memang dari sisi usia mereka punya kedewasaan begitu. Sehingga di situ harus ada komunikasi yang baik, harus ada pengembangan diri yang tepat sehingga menunjang dalam pembentukan kesehatan mental yang tepat. Oke. Kemudian yang ingin saya tanyakan nih satu lagi ya Bu ya. Banyak kita itu sering sekali mendengar tentang gangguan mental, gangguan jiwa. Nah, kalau menurut Bu Ani sendiri atau mungkin juga berdasarkan keilmuan yang ada Ibu, kesehatan mental sama kesehatan jiwa atau gangguan mental dan gangguan jiwa itu sama atau beda? Beda. Bedanya apa nih? Kalau gangguan jiwa berarti sudah terjadi gangguan yang sampai tidak bisa berpikir dan tidak bisa menjalani kehidupan yang normal. Kalau kesehatan mental, manusia yang sehat punya masalah, tapi dia harus diatasi dengan konsultasi dengan pakar. Begitu. Oke, baik. Terima kasih banyak Ibu Ani atas waktunya. Dan teman-teman, sebelum di akhir acara, saya ingin menyimpulkan bahwa mental health issue adalah masalah yang tidak sepele. Jadi kalau misalnya teman-teman sadar bahwa ada gangguan di dalam mentalnya, silakan menghubungi pakar ya, bisa konselor, psikolog, atau psikiater seperti itu. Dan sesuai dengan masalah yang dihadapi, masalah mental yang dihadapi tentunya. Dan kalau misalnya teman-teman punya masalah, jangan dipendam sendiri ya. Cerita sama orang yang tepat tentunya. Jangan sampai kita cerita dengan orang yang salah, kepada orang yang salah. Nanti masalahnya tambah parah dan kita tambah cemas, tambah terganggu mental kita. Oke, terima kasih banyak Bu Ani dan terima kasih juga teman-teman Sobat Alive. Jangan sampai lupa nonton Alive ya. Oke, baik teman-teman, terima kasih.
Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.